Halo Ayah Bunda, dengan saya Dr. Melka. Pada video kali ini saya akan membahas masalah sunat gemuk. Nah, apa sih sunat gemuk? Nah, apakah kira-kira semua operator atau semua dokter bisa mengerjakan sunat gemuk? Semua dokter sunat gitu. Nah, sunat gemuk itu sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan sunat biasa. Cuman yang membedakan sunat gemuk itu adalah tindakan sunat yang kita lakukan pada anak-anak dengan kondisi barit penis atau istilahnya penis tenggelam. Nah, jadi ini saya pakai manekin ya seperti biasa. Jadi ini contohnya penis. Ini ada kulitnya ya. Nah, ini kulitnya yang nanti kita akan bersihkan pada tindakan sunat. Ini kepala penisnya atau kita sebut glans penis. Apa bedanya sunat gemuk dengan sunat biasa? Nah, pada sunat yang anak biasa yang tanpa kegemukan atau tidak barit penis, penisnya tidak tenggelam, ini saya tambahin ini ya. Ini anggap posisi permukaan kulit ya, ya Bunda. Nah, jadi kalau pada anak-anak biasa, nah posisi permukaan kulitnya di sini. Ya, sorry, ini ada testisnya ya. Testisnya nggak saya masukin. Jadi informasi-informasinya di kulit di sini. Ini ada testisnya di luar gitu. Nah, dia batangnya hampir semuanya nih keluar. Nah, jadi batangnya masih bisa dilihat oleh operator. Tapi kalau pada penis gemuk, nanti ayah bunda ininya posisi karena dia gemuk. Nah, kulitnya naik ke atas ini. Jadi kadang kala pas kita raba di bagian atas itu, kepala penisnya nggak kepegang. Nah, nah ini batangnya ya. Nah, kepala penisnya di sini. Nah, jadi pas kita raba nih, ini kertasnya ya. Ini kertasnya saya taruh preferensi di belakang. Pas saya raba di situ, ini cuman kulitnya aja yang di atas. Jadi nanti ayah bunda bisa ngeliat kalau yang anaknya gemuk, ini ditekan aja nih kayak gini. Nah, tekan kayak gini. Loh, itu isinya kulit aja. Nah, berarti anaknya barit penis. Ya, itu simpelnya seperti itu. Jadi nanti kepalanya itu bahkan kadangkala berada di bawah lapisan kulit yang atas. Jadi kalau ayah bunda mau ngelihat kepalanya, ayah bunda mesti tekan bagian perutnya, samping kanan kiri perutnya seperti ini. Nah, baru nanti muncul kepalanya. Itu namanya barit penis. Barit penis juga nanti ada grade-grade-nya sih. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Jadi tergantung nanti posisi tenggelamnya segimana semuanya. Apa cuman sebagian? Nah, seperti itu. Jadi kadangkala barit penis itu dianggap sama beberapa orang tua itu sebagai mikropenis, Dok. Penis anak saya nggak kelihatan ya, Dok. Nah, rupanya yang kelihatan itu cuman kulitnya aja yang di luar. Jadi kelihatan seperti kecil. Jadi kayak gini ya, karena emang ditekan nggak ada isi kepalanya. Padahal kalau perutnya sedikit ditekan dan diraba batangnya panjang sampai dalam. Nah, seperti itu. Jadi dia tuh yang kelihatan ya ini segininya aja. Padahal batang penisnya masih panjang di dalam batang Mr. P-nya. Lalu teknik sunatnya seperti apa dok yang dikerjakan pada sunat-sunat gemuk? Jadi ada banyak ya, cuman tekniknya memang khusus dan mesti diperhatikan operatornya terampil atau tidak. Nah, jadi biasanya kita mengerjakan dengan teknik konvensional bisa atau teknik sunat estetik yang gemuk atau dengan Bipo sealer juga bisa. Tapi biasanya dengan teknik sealer kadang-kala kita memerlukan satu atau dua jahitan untuk mengamankan posisi kulitnya biar penisnya nggak tenggelam lagi ke dalam seperti itu ya. Jadi kalau pada sunat gemuk apa aja yang masih diperhatikan? Nah biasanya nanti operatornya mungkin dosis biusnya ditambah. Kenapa? Karena lapisannya lebih tebal dan kadangkala lemaknya tuh mukosanya ya kulit yang itunya lebih tebal lagi padahal penisnya di dalam nggak sebesar itu. Nah seperti itu. Lalu apalagi yang diperhatikan pada penis gemuk? Nah pada penis gemuk itu tidak semua operator bisa melakukan tindakan sunat pada penis gemuk. Jadi bunda mesti memastikan kalau rumah sunatnya bisa melakukan tindakan sunat pada anak yang gemuk. Jadi ditanya aja ke eh, customer service-nya, anak saya berat badannya segini, diinfokan. Jadi dokternya sama perawatnya itu udah tahu kira-kira nih anaknya
obesitas atau tidak. Jadi diinfokan tinggi badannya segini, berat badannya segini, atau umurnya segini. Jadi kira-kira dokternya tahu pas anaknya datang, oh ini gemuk. Jadinya kita bisa perkirakan nih pas datang gimana tindakan seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi nggak kaget. Kadang-kadang datang nih nggak ngasih tahu kondisi anaknya seperti apa, datang-datang anak saya mau sunat, booking, tek, wah keluar, loh anaknya gemuk, waduh ditunda dulu nih kalau operatornya kurang bisa ya, kurang percaya diri untuk mengerjakan sunat gemuk, waduh nggak bisa, akhirnya anaknya ditunda. Nah itu, dan yang masih dibedakan barit penis dengan mikropenis. Kalau barit penis yang saya bilang tadi, dia sebenarnya batang Mr. P-nya panjang bunda, jadi nah kalau mikro itu batangnya memang pendek. Nah, jadi pada kondisi-kondisi barit penis atau penis tenggelam sebenarnya tidak perlu disuntik hormon terlebih dahulu atau terapi terlebih dahulu, langsung sunat aja nggak ada masalah gitu. Dan menurut saya sih sekarang udah banyak rumah sunat modern yang bisa melakukan tindakan sunat gemuk. Tapi ya yang saya bilang tadi, ayah bunda mesti pastikan kalau kalau operatornya bisa melakukan. Jadi ditanya lagi ke customer service-nya dan infokan kalau anak ayah bunda itu gemuk. Jadinya ketika datang mereka tahu operatornya siapa yang mengerjakan kayak gitu. Itu sama apalagi ya? Oh iya, perawatannya. Pada sunat gemuk perawatannya lebih detail ya. Karena kenapa? Karena posisinya kan dia tebal. Nah, jadi akan ada lipatan di kulit sini dibandingkan dengan anak yang berat badannya normal. Sehingga lipatan-lipatan ini, nah jadi dia nanti ngelipat seperti ini, banyak lipatannya membuat kondisi penisnya lembab ketika proses penyembuhan dan itu membuat waktu penyembuhannya lebih lama. Jadi ayah bundanya mesti lebih telaten dalam merawat lukanya pos sunat itu. Lalu pada beberapa tindakan yang mungkin menggunakan benang atau yang metode-metode konvensional mungkin akan ada rembesan darah yang minimal tapi lebih banyak dibandingkan yang metode konvensional pada anak-anak biasa. Kalau untuk sealer lebih minimal sih, hampir kadangkala tidak ada perdarahannya sama sekali karena hampir semua sisinya kita bantu dengan pemberian lem luka seperti itu ayah bunda. Lalu dok, kira-kira kalau sunat gemuk perlu diet nggak? Nah, untuk dahulu memang seringkali kalau anaknya gemuk datang sama operatornya disuruh, wah anaknya mesti diet dulu bunda, atau ayahnya bilang, iya nih anaknya banyak makan, iya mesti dikurangin dulu makannya segala macam sampai berat badannya segini. Nah, untuk beberapa rumah sunat yang udah modern, termasuk di Astronot atau rumah sunat Surabaya, di sini ya tempat ini kita bisa melakukannya tanpa mesti anaknya diet terlebih dahulu. Jadi ayah bunda mesti pastikan ketika bertanya metode dan lain-lain, ayah bunda mesti menginformasikan ke kami, ke operatornya, ke rumah sunatnya, anaknya berat badannya berapa, tingginya berapa, anaknya gemuk atau tidak. Lalu dok, apakah sunat gemuk itu kita dikerjakan pada yang anak-anak gemuk saja? Enggak, belum tentu. Nah, pada beberapa kondisi yang bawaan lahir, kadang-kadang lemak di sekitar area pubisnya, di sekitar area penisnya, memang lebih tebal. Jadi anaknya tuh kelihatan sebenarnya kayak, kok kayaknya anak saya nggak gemuk-gemuk amat. Nah, tapi rupanya bagian lemak di area penis dan sekitar pubis ini lebih tebal. Jadinya ujung-ujungnya biasanya tetap sunat gemuk walaupun mungkin grade-nya nggak sampai tenggelam banget. Nah, kayak gitu. Jadi belum tentu yang anaknya tidak gemuk, ya anaknya nggak terlalu gemuk, sunatnya sunat biasa. Bisa juga tetap memang sunat gemuk kalau kondisi penisnya tenggelam. Jadi kita lihat posisi kepalanya ini ada di mananya kulit. Nah, di sini atau jangan-jangan keluar segini atau emang keluarnya segini, hampir setengah sudah keluar. Nah, itu lebih mudah. Tapi kalau biasanya tenggelamnya hampir semua, nah tindakannya lebih tricky, lebih dokternya mesti lebih terampil lagi untuk mengerjakannya. Jadi dipastikan ke rumah sunatnya apakah dokternya bisa mengerjakan sunat gemuk atau tidak, daripada nanti ayah bunda sudah datang tiba-tiba disuruh pulang karena memang tidak bisa mengerjakan sunat gemuk. Nah, sekian ayah bunda, mungkin yang diperhatikan nanti perawatannya juga yang saya bilang, sama anaknya. Kalau bisa kurangin jongkok atau yang posisi yang membuat
badannya terlipat karena ini akan dia tertarik lagi ke dalam. Nah, jadi nanti lebih lembab lagi gitu. Itu aja mungkin mengenai sunat gemuk. Kira-kira kalau ayah bunda ada pertanyaan boleh komen di bawah dan subscribe bila dirasakan membantu. Sekian dan terima kasih. Ditunggu video-video berikutnya mengenai sunat anak-anak ayah bunda yang tercinta. Terima kasih.